Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas psikometri. Hari ini kita masuk pertemuan ke-13. Hari ini kita akan membahas tentang analisis item dan juga interpretasi hasil. Video kali ini akan saya bagi menjadi dua bagian. Ini adalah video pertama yang akan memfokuskan pada uji indeks daya beda. Ya. Kemudian video kedua nanti akan fokus pada uji reliabilitas. Baik, kita akan menuju pada analisis item. Yang pertama, seleksi item terlebih dahulu. Jadi dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah pra pengambilan data. Ini sudah pernah Anda lakukan, yaitu dengan menggunakan validitas isi. Fokusnya kepada logic validity, yaitu menggunakan eigenv dan juga meminta pada validator untuk menilai apakah item-item yang Anda gunakan itu, item-item yang Anda susun itu sesuai nggak atau valid atau tidak, begitu ya. Kemudian yang kedua adalah pasca pengambilan data. Pasca pengambilan data tryout ya dalam konteks hari ini. Nah, dilakukan dengan dua cara, yaitu uji reliabilitas menggunakan internal konsistensi atau Cronbach alpha dengan logonya seperti huruf A kecil ini ya. Kemudian yang kedua adalah uji indeks daya diskriminasi item. Fokusnya nanti atau kita bisa melihat hasilnya nanti di koefisien korelasi item total. Nah, korelasi item total ini nanti angkanya bergerak ya lebih dari 0,3. Jadi ya kalau angka dari korelasi item totalnya ya koefisien korelasi item totalnya itu lebih dari sama dengan 0,3, maka daya bedanya memuaskan. Sehingga item-item yang Anda susun itu dia bisa membedakan antara subjek mana yang dia memiliki atribut yang mau diukur atau tidak. Nah, yang kedua adalah uji reliabilitas ini ya. Tadi kan uji indeks diskriminasi. Nah, untuk uji reliabilitas ini dia nanti fokusnya adalah lebih kepada konsisten atau tidak skala Anda itu. Item-itemnya itu bisa konsisten atau tidak ketika dilakukan pengambilan data. Maka untuk Cronbach alpha ini nanti angkanya berkisar antara 0 sampai dengan 1, tidak lebih dari itu ya, tidak lebih dari 1. Nah, indeks daya diskriminasi item ini berbeda dengan validitas isi ya, tidak sama ya, tidak sama. Karena untuk validitas isi sudah kita lakukan. Tapi kalau untuk indeks daya diskriminasi item ini akan kita lakukan menggunakan SPSS, corrected item total, yang mana nanti skornya itu dia berkisar antara -1 sampai dengan 1. Ya, jangan sampai salah angka-angkanya ya, batasan-batasannya ya. Kalau alfa ya, Cronbach alpha internal konsistensi ya, itu nanti berkisar antara 0 sampai dengan 1. Tapi kalau koefisien korelasi item total dia berkisar antara -1 sampai dengan 1. Kalau koefisien korelasi item totalnya itu angkanya Anda yang miliki ya, itu lebih dari sama dengan 0,3, berarti itu bisa memuaskan. Tidak ada yang cacat atau tidak ada yang lemah begitu ya. Nah, indeks daya diskriminasi item ini ya, koefisien korelasi item total, ini tidak sama dengan validitas item. Karena kalau validitas item sudah kita bahas ya di pertemuan tentang validitas ini. Ya, validitas isi ya, dia ada dua, face validity dan logic validity. Jadi untuk indeks daya diskriminasi item ini tidak sama dengan validitas. Oke. Nah, mungkin ada beberapa penelitian begitu ya yang menyamakan itu. Yang benar adalah ini ya, uji indeks daya diskriminasi item bukan uji validitas. Perhatikan itu ya. Jangan sampai salah nanti kalau nulis di laporan. Oke, sekarang kita akan latihan. Silahkan download data latihannya di e-learning. Ya, ini sama dengan data di pertemuan ke-12. Data latihan.sav. Ini bentuknya SPSS nanti ya. Jadi Anda harus membuka dalam format SPSS. Kita akan latihan melakukan analisis item daya beda ya, menggunakan persons product moment atau person correlation coefficient singkatannya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menganalisis ya, klik analysis, kemudian correlate, pilih correlate, kemudian bivariate. Kemudian setelah itu kita akan memasukkan item-item ke dalam kotak variables termasuk total score ya. Jadi semuanya dimasukkan ke dalam box variables ini. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Anda pilih person, detailed, dan flagged significant correlations, lalu klik OK. Nah, tampilannya seperti ini. Anda lihat di outputnya SPSS ya.
ada beberapa angka-angka yang harus Anda perhatikan. Anda fokuskan saja pada skor total di pojok kanan ini. Anda lihat di sini, manakah angka-angka yang dia di bawah 0,3. Kenapa kok 0,3, Pak? Iya, karena kita sedang melakukan uji beda. Kalau uji beda itu angka batasannya akan dikatakan memuaskan kalau apa tadi? Lebih dari sama dengan 0,3. Berarti kita cari yang di bawah 0,3. Ada dua di sini ya, yang sudah saya lingkari, yaitu item nomor 10 ya, dan item nomor berapa ini? 13. Dua ini adalah dua item yang tidak memuaskan karena angkanya kurang dari 0,3. Yang lainnya lebih dari 0,3. 0,844, 0,58, 0,418 dan seterusnya. Ya. Oke, yang kita perhatikan adalah angka yang paling atas ya, bukan yang tengah, bukan yang bawah. Bukan yang tengah, bukan yang bawah, tapi yang atas-atas ini. Yang ini atas, atas, atas. Oke. Nah, yang barusan kita lakukan ini adalah analisis uji daya beda namun belum terkoreksi dengan baik. Ya, karena RIX-nya ini belum terkoreksi dengan baik, maka kita melakukan langkah kedua, yaitu klik analyze, kemudian scale, kemudian reliability analysis. Kok reliabilitas, Pak? Katanya daya beda. Iya, tapi meskipun ini reliability analysis, nanti hasilnya itu yang akan kita baca, nanti hasilnya adalah hasil untuk daya beda. Koefisien korelasi item total. Kemudian akan muncul tampilan selanjutnya, yaitu seperti ini ya. Masukkan semua item kecuali total score. Kalau tadi semuanya dimasukkan ke box items ya, termasuk skor total. Nah, untuk skor total dikeluarkan. Kemudian klik statistik, kemudian akan muncul tampilan seperti ini ya, langkah ketiganya. Kemudian Anda klik bagian descriptive for ini semuanya. Item, scale, scale if, item delete, ini semuanya. Kemudian continue atau OK. Maka Anda lihat di output SPSS ada banyak sekali output di sana, tapi Anda fokuskan pada item total statistik. Seperti ini ya. Perhatikan pada kolom corrected item total correlation yang ini. Ya, ini langkah pertama untuk membaca hasil ya, untuk menginterpretasi hasil. Nah, ada item 1 sampai item 15 ya. Maka yang harus Anda perhatikan adalah corrected item total correlation. Hubungan antara item dengan total item yang telah dikoreksi ya, yang telah terkoreksi dengan baik. Di sini kita lihat ada berapakah skor yang di bawah 0,3. Ada berapa? Item 9 ya, item 10 dan item 13. Ada 3 kan? Nah, kalau tadi kan cuma 2. Nah, sekarang tambah 3. Jadi di sini nanti kita akan melakukan analisis di sini. Nah, corrected item total itu dia berkisar antara -1 sampai dengan 1 ya. Ini kan nggak ada yang lebih dari 1 ya kan. Semuanya ada di bawah 1. Dan tidak ada yang minus. Ya, tidak ada yang minus. Kemudian indeks daya diskriminasi atau daya bedanya itu akan dikatakan besar ya atau kuat itu kalau lebih dari 0,3 atau dikatakan memuaskan. Berarti kalau misalkan angkanya ini di bawah 0,3 yang saya lingkari ini ya, 0,28, 0,12, 0,63 ini ya, 0,063, maka ini angka-angka atau item-item yang harusnya di-delete atau tidak memuaskan atau gugur. Satu lagi, ini angka 0,315 sangat mepet dengan 0,3. Item nomor 8 ya. Item nomor 9, 10, dan 13 tidak masalah ya. Artinya sudah clear bahwa item nomor 9, 10, dan 13 ini harus kita singkirkan. Untuk item 8 ini nanti opsional. Kalau misalkan ya, jumlah item Anda itu sekiranya bisa merepresentasikan semua aspek-aspek yang mau Anda ukur ya. Artinya tidak ada aspek-aspek yang tidak ada yang hilang gitu ya. Misalkan ada 4 aspek skala Anda itu dan ada satu aspek yang dia tidak memiliki item sama sekali. Maka untuk item 8 ini, kalau misalkan item nomor 8 ini punyanya dia, maka harus Anda ikutkan untuk lolos. Tapi kalau Anda punya item banyak, ya aspek-aspek Anda terpenuhi, maka ya lebih baik dihilangkan saja. Ya, jadi intinya akan kita gugurkan atau tidak itu tergantung
ya. Tergantung nomor 8 ya. Ini khusus untuk nomor item nomor 8 ini. Kalau masing-masing aspek yang Anda miliki itu sudah terrepresentasikan dengan baik dalam item-item skala di sini, maka berarti tidak digugurkan. Tapi kalau ternyata Anda melihat aspek Anda kok tidak ada sama sekali ya item-item yang lolos, ya mau tidak mau ini yang item nomor 8 ini harus Anda ikutkan untuk lolos, gitu ya. Makanya kemarin-kemarin saya sarankan kalau membuat item itu yang banyak sekalian, gitu ya. 40, 50 begitu, karena bisa jadi akan gugur seperti ini nanti. Nah, cara yang kedua adalah Anda lihat outputnya. Di sana ada kotak kecil, judulnya adalah reliabilitas statistik, tabel kecil. Di sana terlihat 0,86 ya, adalah angka dari Cronbach alpha, ya, angka reliabilitas. Nah, di sini kita bisa melakukan juga daya beda dengan melihat alfanya berapa. Catatannya adalah kalau alfanya itu angkanya misalkan 0,86 dan kita berpindah pada tabel yang alpha Cronbach ini, if item delete, kalau angkanya di sini ya kok melebihi dari angka yang di sini, maka item itu berarti gugur, mati syahid. 0,87 ya, lebih tinggi dari 0,82 kan, 86, kemudian 0,87, 0,865. Jadi angka-angka ini melebihi angka dari reliabilitas, maka angka-angka ini adalah gugur juga. Nah, untuk nomor 8 bagaimana item nomor 8 ini? Karena dia mepet ya, maka Anda juga boleh ya. Case-nya sama dengan yang sebelumnya tadi. Selama itu tidak merepresentasikan berarti jangan dihapus, jangan digugurkan. Tapi kalau sudah ada banyak item yang lain yang merepresentasikan aspek Anda, maka diikutkan, gitu ya. Misalkan Anda punya 4 aspek gitu ya, dan aspek nomor 3 itu ternyata nomor 8 itemnya. Kalau ini nanti gugur berarti saya nggak punya item untuk aspek nomor 3 ya, berarti diikutkan untuk dianalisis lagi, tidak digugurkan, gitu ya. Oke, kalau yang saya miliki adalah nanti ini mau saya gugurkan. Jadi item 1, item berapa ini? 8, 9, 10, dan 13 ini mau saya gugurkan semuanya, gitu ya. Oke, jadi ini cara kedua untuk melihat item-item mana yang harus gugur atau tidak. Cara pertama tadi menggunakan corrected item total correlation ya, yang dia di bawah 0,3 ya, maka harus gugur. Cara yang kedua dengan melihat angka reliabilitasnya. Kalau lebih dari angka reliabilitasnya berarti kita baca di sini ya, itulah yang harus digugurkan. Ada 4. Sama kan? Ini 1, 2, 3, 4. Angkanya kan kurang dari 0,3. Gitu ya. Oke. Nah, berdasarkan hasil analisis kita jadi tahu berapa item dengan daya beda rendah, berapa item dengan daya beda tinggi, dan apa yang harus kita lakukan. Ada 4 yang gugur, berarti ada berapa yang tinggi, daya bedanya tinggi. Berapa berarti? Jumlahnya ada 15 item, dikurangi 4 berarti masih ada 11 item. Terus apa yang harus kita lakukan? Nah, setelah kita gugurkan, maka kita harus melakukan revisi. Wadidaw. Merevisi apa? Merevisi blueprint. Merevisi blueprint selama Anda merasa cukup dengan jumlah 11 item tadi. Ya, jadi masing-masing aspek Anda itu terwakili semua. Ya, ini contoh saja yang saya miliki adalah blueprint ketika saya melakukan penelitian tentang agresivitas. Yang sebelah kiri ini sebelum uji coba, yang sebelah kanan setelah uji coba. Nah, ketika sebelum uji coba, saya memiliki 40 berapa ini? 40 item. 35 item itu favorable, 5 item unfavorable. Nah, setelah uji coba, ya, di sini berkurang menjadi 31 item favorable dan 1 item hanya 1, ya, unfavorable. Nah, kemudian yang saya kasih merah-merah ini adalah yang item-item gugur. Item-item gugur, ya. Item-item gugur. Ini harusnya tanda bintang ya. Kemudian ketika setelah uji coba, yang dalam kurung ini adalah item-item baru. Tanda dalam kurung adalah nomor item baru. Ini contoh kalau mau melaporkan blueprint seperti ini.
Baik, silakan praktek. Sekarang Anda lakukan praktek ya, analisis daya beda dari data yang Anda miliki sendiri. Ya. Tadi Anda melakukan analisis menggunakan data latihan saya. Sekarang Anda lakukan analisis menggunakan data Anda sendiri. Analisis apa, Pak? Analisis daya beda. Begitu. Untuk video selanjutnya kita akan membahas tentang uji reliabilitas di video setelah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.